Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kawan pajak semua? Apa kabarnya baik? Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Meskipun hari ini mungkin masih dalam suasana libur Lebaran, tapi KP Pertama Garut pada kesempatan kali ini akan memberikan terkait materi. Untuk penyuluhan kali ini judulnya adalah serba-serbi terkait pengembalian pendahuluan. Kenapa judul pengembalian pendahuluan ini diambil oleh kami? Karena kami melihat bahwa banyak sekali dari wajib pajak yang terdaftar di KP Pertama Garut itu dalam pelaporan SPT tahunannya melakukan pelaporannya dengan status lebih bayar, sehingga atas lebih bayarnya tersebut itu kawan pajak bisa melakukan pengembalian atas pajak yang telah dilakukan atau dibayar oleh kawan pajak, misalnya yang telah dipotong melalui pemberi kerjanya atau bukti potong yang kawan pajak terima dari pemberi kerja. Jadi atas pajak yang telah disetor oleh kawan pajak semua, apabila pajak yang disetornya itu ternyata lebih bayar, kawan pajak bisa memilih untuk mengambil kembali pajak yang telah disetor itu, yang kita sebut prosesnya sebagai pengembalian pendahuluan. Sebelum kita bahas bagaimana tata cara pengembalian pendahuluan itu, sebaiknya saya menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud pengembalian pendahuluan, terus bagaimana kategori atau proses dari kawan pajak semua apabila nantinya SPT kawan pajak statusnya lebih bayar, itu nanti prosedurnya gimana atau tata caranya seperti apa. Jadi pengembalian pendahuluan ini yang diatur oleh undang-undang atau maksud kami di surat edaran Direktorat Jenderal Pajak, ini merupakan fasilitas yang dialami oleh kawan pajak semua yang bisa kawan pajak pilih dalam SPT tahunannya. Itu baik itu merupakan restitusi untuk kawan pajak orang pribadi yang lebih bayarnya itu sampai dengan 100 juta rupiah. Terus itu dikategorikan sebagai kawan pajak dengan pengembalian pendahuluan ini. Nah, banyak juga ada kategori-kategori pengembalian pendahuluan itu, yaitu ada pengembalian pendahuluan atas pasal dari 17C, 17D, 17B restitusi atau pasal 9M4C. Cuman kali ini kami menekankan karena kemarin lagi hangat-hangatnya kawan pajak semua dalam pelaporan SPT tahunan yang orang pribadi ini kan paling telat di bulan Maret 2024 untuk SPT tahunan tahun pajak 2023. Nah, atas pelaporan SPT tahunan tersebut, kawan pajak yang melakukan pelaporannya dengan status lebih bayar itu bisa melakukan pengembalian pendahuluan. Nah, syarat dalam pengembalian pendahuluan ini tentunya ada beberapa syarat yang harus kawan pajak penuhi untuk dilakukan pengembalian pendahuluan yang akan dikeluarkan dari kas negara ke rekening pajak semua. Nah, tata caranya yang pertama, apabila kawan pajak ini terkategori dari pasal 17C, yang pertama itu adalah tepat waktu dalam penyampaian SPT. Jadi kawan pajak yang nantinya akan melakukan pengembalian pendahuluan diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT-nya tepat waktu. Jadi untuk yang orang pribadi ini diusahakan sebelum tanggal 31 Maret. Jadi maksimal di tanggal 31 Maret 2024 untuk tahun pajak 2023. Nah, juga kawan pajak ini nggak ada tunggakan pajaknya juga. Terus misalnya kalau misalnya orang, maksud kami badan itu dia laporan keuangannya telah diaudit selama 3 tahun berturut-turut dengan status WTP atau wajar tanpa pengecualian. Nah, terus juga ada nih misalnya kawan pajak yang statusnya badan itu apabila PPN-nya statusnya lebih bayar, yang dalam artian pajak masukannya lebih banyak daripada pajak keluaran, itu juga bisa dilakukan pengembalian pendahuluan. Nah, nanti di pengembalian pendahuluan ini tentunya atas SPT tahunan yang kawan pajak telah laporkan, baik itu SPT tahunan orang pribadi yang syaratnya adalah maksimal 100 juta rupiah, nanti kita teliti secara material. Nah, sebelum pengembalian kita teliti dulu secara material, yaitu penelitiannya seperti apa. Yang pertama adalah kebenaran penulisan dan penghitungan pajaknya. Jadi kawan pajak semua dalam pengisian SPT tahunannya tentunya atas penulisan dan penghitungan pajaknya sudah sesuai atau sudah benar terhadap
yang SPT tahunan yang kawan pajak diisi dengan bukti potong apabila diterima dari pemberi kerjanya. Jadi diusahakan kawan pajak dalam pengisian SPT tahunannya tentunya harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam bukti potongnya. Karena nanti apabila SPT tahunan kawan pajak lebih bayar, tentunya harus dilampirkan lampiran berupa bukti potong tersebut yang menandakan kawan pajak telah menyetor pajak yang sesuai dengan data yang ada di bukti potong. Nah, jadi kawan pajak semua harus sama isiannya antara bukti potong dengan SPT tahunannya. Nah, selanjutnya atas kebenaran penulisan dan pembayaran pajaknya adanya yang kedua adalah bukti pemotongan dan bukti pemungutan PPh telah dikreditkan oleh wajib pajak pemohon. Dalam artian berarti kawan pajak itu atas bukti potong yang diterima dari pemberi kerja tentunya telah dilaporkan oleh pemberi kerja itu atas bukti potong yang diberikan ke kawan pajak. Jadi selain kawan pajak melaporkan di SPT tahunannya, pemberi kerja pun juga harus melaporkan bukti potongnya ke SPT masa PPh-nya. Nah, apabila bukti potong keduanya telah dilaporkan, maka ini akan memenuhi persyaratan untuk pengembalian pendahuluan. Berikutnya, apabila terjadinya pada kasus PPN, yaitu pada pajak masukan, atas pajak masukan yang telah dikreditkan tersebut sudah juga dilaporkan oleh wajib pajak pemohonnya atau lawan transaksinya. Nah, jadi itu salah satu beberapa syarat untuk kawan pajak apabila bisa di pengembalian pendahuluannya dengan melakukan penelitian material. Nah, apabila setelah penelitian material tentunya ada penelitian formal. Nah, untuk jangka waktu prosesnya kawan pajak semua apabila nantinya memiliki satu SPT yang lebih bayar itu yang waktunya berapa lama, atau misalnya prosesnya itu makan waktunya sampai berapa hari atau berapa bulan. Nah, untuk kawan pajak yang statusnya orang pribadi dengan memilih pengembalian pendahuluan pasal 17D itu adalah jangka waktunya 15 hari kerja. Itu untuk pajak penghasilan orang pribadi. Jadi kawan pajak semua yang sudah lapor SPT tahunan dan status pajaknya lebih bayar, maka prosesnya adalah 15 hari kerja. Kak, ada pertanyaan dari akun Yuni Nurafriani. Kak, kalau pajak istri harus ada pajak suami dulu ya? Maksudnya seperti apakah, boleh dijelaskan? Kalau secara garis besar sih pajak tidak harus ada pajak suami dulu atau pajak istri dulu. Jadi apabila memang suaminya tidak ada pajaknya tapi istri ada pajaknya, tentunya sebagai istri juga harus lakukan pembayaran dan pelaporan pajak seperti itu. Kita lanjutin lagi untuk jangka waktunya. Tadi untuk jangka waktu orang pribadi yaitu 15 hari kerja. Ada SPT tahunannya. Terus apabila nanti statusnya badan itu 1 bulan, dan untuk BPN adalah 1 bulan. Ini syaratnya adalah untuk orang pribadi itu maksimal sampai dengan 100 juta rupiah, untuk badan itu maksimal sampai dengan 1 miliar, dan untuk PPN itu maksimal sampai dengan 5 miliar. Itu. Nah, itu apabila teman-teman yang sudah melakukan pengembalian pendahuluan dengan mengajukan pengembalian sesuai dengan pasal 17D. Jadi teman-teman semua yang kalau nantinya SPT-nya lebih bayar bisa mengajukan pengembalian pendahuluan, bisa memilih secara 17D ini, maka nanti kami sebagai KPP Tambak Garut memproses pengembaliannya selama 15 hari kerja. Kalau tadi untuk badan adalah 1 bulan dan untuk PPN adalah 1 bulan. Ada pertanyaan selanjutnya, kalau bayar pajak 2 kali gimana cara minta balikin? Oke. Untuk pengembalian ini ada yang sebenarnya harus di breakdown lagi terkait pembayaran pajak 2 kali ini. Mungkin apabila pajak 2 kali ini adalah termasuk pajak yang double, itu bisa dilakukan dengan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Seperti itu. Cuman apabila pembayaran pajaknya ini yang dimaksudkan adalah adanya kelebihan pembayaran, maka bisa dilakukan pengembalian pendahuluan. Namun apabila bayar pajaknya misalnya double, itu bisa dilakukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang. Bisa juga dilakukan dengan metode yang namanya pemindah bukuan. Jadi atas pajak yang tadinya bayarin sekali jadi 2 kali, jadi pajak yang tadinya kelebihan pembayaran itu bisa digeser ke pajak yang lain. Pajak lainnya maksud kami yang
bisa dilakukan pembayarannya. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Tadi kan untuk orang pribadi atas SPT tahunannya bisa memilih 17D itu yang kami sarankan atau rekomendasikan, atau juga bisa memilih restitusi atau 17B. Nah, nantinya apabila ini dilakukan dengan syarat tadi kebenaran penulisan dan penghitungan pajak yang sudah sesuai, terus bukti potong yang sudah dilakukan pemotongan oleh maksud kami oleh pemberi kerjanya itu sudah dilakukan, maka itu sudah bisa dilakukan penelitian material dan juga bisa dilakukan pengembalian pendahuluan dengan jangka waktu tadi 15 hari kerja untuk orang pribadi, 1 bulan untuk wajib pajak badan dan wajib pajak PPN yang pengembalian pendahuluannya dilakukan atas SPT masa PPN. Seperti itu. Nah, terus habis itu kawan pajak semua alurnya seperti apa, cara prosesnya. Apabila tadinya sudah memilih 17D dan 17B atau restitusi dengan syarat masih sampai dengan 100 juta, nantinya kawan pajak itu atas SPT tersebut akan dilakukan pengembalian pendahuluan oleh yang namanya penyuluh di KPP-nya. Nanti penyuluh tersebut akan melakukan yang namanya penelitian. Atas penelitian itu akan dilakukan kebenaran atas penulisannya, pembayarannya, bukti potongnya apakah sudah sesuai, terus nomor handphonenya apakah sudah ada di SPT tahunan, dan juga klasifikasi usaha atau KLU itu dalam arti lain pekerjaan atau sumber penghasilannya. Karena atas sumber penghasilan tersebut tentunya mempengaruhi pengenaan pajak yang dilakukan. Kita lanjut lagi ke pertanyaan. Tadi ada nanya, Kak bisa nggak kalau lebih bayar PPh kelebihannya buat bayar PB? Bisa. Jadi itu dengan metode yang namanya pemindah bukuan. Jadi teman-teman atau kawan pajak semua atas pembayaran pajak yang sudah dilakukan itu semuanya bisa digeser atau bisa dipindah bukukan ke pembayaran pajak lainnya, selama pembayarannya itu diakomodir atau diadministrasikan oleh KPP Pertama. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pembayarannya tersebut misalnya atas PPh dialokasikan ke pajak daerah itu belum bisa. Namun apabila masih dalam satu lingkup KPP Pertama, misalnya atas pajak penghasilan ke pajak bumi dan bangunan, itu bisa. Metodenya dengan cara pemindah bukuan. Tata cara pemindah bukuan itu dengan menggunakan formulir. Jadi ada formulir yang harus diisi, dan yang kedua adalah bukti bayar aslinya yang dilampirkan dalam formulir tersebut. Dan diajukan ya bisa dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan pengiriman surat ke pos, dan tentunya yang kedua dengan cara metode langsung atau penyampaian yang diberikan langsung ke loket TPT. Pertanyaan berikutnya ada dari Kak Yanto. Izin Kak, kalau sudah melakukan perjalanan gimana Kak? Apakah harus melampirkan persyaratan lagi? Izin Kak, kalau sudah melakukan pelaporan secara online gimana Kak? Apakah harus melampirkan persyaratan lagi? Oke, maksudnya melampirkan persyaratan ini maksudnya status atas SPT-nya merupakan lebih bayar ya? Apakah harus melampirkan persyaratan lagi? Tentunya dalam apabila SPT sudah disampaikan dengan terbitnya bukti penerimaan surat, itu maka dianggap SPT sudah lengkap. Jadi atas proses tersebut langsung dialihkan diproses oleh penyuluh di KPP untuk melakukan penelitian. Nah, pada saat penelitian inilah apabila nantinya penyuluh dirasa atau merasa membutuhkan bukti kepada kawan pajak semua, maka kawan pajak akan dihubungi untuk memberikan bukti tersebut yang diminta oleh penyuluh. Misalnya saja bukti atas bukti potong yang sudah dipotong oleh pemberi kerja atau yang lainnya. Nah, untuk dalam proses penelitian ini tentunya kawan pajak semua harus atau diperlukan mencantumkan nomor HP yang bisa dihubungi, karena penyuluh ini nantinya harus menghubungi kawan pajak semua atas SPT-nya apabila ada yang namanya data-data yang diperlukan oleh penyuluh, misalnya saja kebenaran pengisian atau pembayarannya. Kalau yang lebih bayar selagi SPT-nya sudah tersampaikan, itu ditunggu aja, nanti penyuluhnya akan melakukan penelitian. Nanti penelitian tersebut apabila nantinya penyuluh merasa masih ada data-data yang kurang lengkap atau bukti-bukti yang masih diperlukan, maka penyuluh itu akan menghubungi saudara melalui kawan pajak semua melalui nomor HP yang tercantum dalam SPT tahunan. Nah, kawan pajak semua harus memperhatikan nomor HP yang tercantum dalam SPT tahunan tersebut.
Jadi ini tolong data-data berupa nomor handphone, email, akun pajak semua itu merupakan data-data yang valid dan yang eksis sampai sekarang seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mengecek data email dan nomor HP tersebut? Kawan pajak semua bisa melakukan dengan membuka DJP online. Nanti di menu kanan atas ada yang namanya menu akun profil. Nanti di akun profil itu bisa diklik, nanti dicek apakah email sama nomor HP-nya sudah sesuai. Apabila belum sesuai, kawan pajak semua bisa melakukan perubahan data atas email dan nomor HP semua itu. Nah, nanti kawan pajak itu kalau nomor HP-nya udah valid atau sudah aktif, nanti penjualnya juga gampang untuk melakukan yang namanya pengembalian pendahuluan atas pajak yang telah lebih bayar dilakukan oleh kawan pajak semua. Nah, nanti atas penelitian dari penyuluh tersebut itu nantinya alurnya penyuluh akan membuat yang namanya uraian penelitian atau UP. Atas uraian penelitian itu maka ditemukan hasil ada dua keputusan. Yang pertama adalah keputusan diterima atas pengembalian pendahuluan. Yang kedua adalah ditolak. Jadi ada beberapa ada dua keputusan diterima dan ditolak. Nah, misalnya kalau diterima berarti kawan pajak semua berhak untuk mendapatkan pengembalian yang kawan pajak semua telah bayar pajaknya. Nah, kalau ditolak ini juga ada beberapa alasan. Misalnya ditolak ini salah satunya adalah tadi misalnya kebenaran penulisan dan pembayarannya tidak sesuai, atau bukti potongnya tidak valid, atau kawan pajak itu ada beberapa data-data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang diisi oleh kawan pajak semua. Juga banyak dalam kasus pengembalian pendahuluan ini tentunya berpengaruh pada pengurangan pajak yang kawan pajak isi dalam SPT tahunan. Itu misalnya dalam kolom zakat, karena banyak sekali kawan pajak yang mengisi zakat ini. Tentunya kawan pajak mungkin ada salah satu miskomunikasi terkait zakat. Jadi zakat ini yang diakui oleh DJP sebagai pengurang ini sudah diatur di dalam aturan. Jadi kawan pajak semua bisa cari aturannya atau googling terkait zakat yang diakui oleh DJP sebagai pengurang. Karena ada aturan ini sudah mengatur zakat apa aja. Maksud kami zakat wajib yang di sektor di mana aja yang bisa menjadi pengurang. Karena atas zakat ini yang sudah dianggap sebagai pengurang itu ada buktinya. Bukti sahnya itu nanti dilampirkan oleh kawan pajak di dalam lampirannya yang disatukan oleh bukti potong yang telah dilampirkan. Karena zakat ini juga sebagai pengurang pajak yang harus dibayar oleh kawan pajak semua. Tapi zakat ini tentunya harus diatur oleh DJP ini. Nah, di aturan itu sudah dicantumkan kalau zakat wajib yang jenisnya seperti apa, terus setorannya ke badan mana, itu yang sebagai pengurang. Nah, salah satunya misalnya zakat yang resmi atau zakat wajib yang diatur oleh DJP itu zakat yang disetorkan ke dalam Basnas atau Badan Zakat Nasional. Nah, di situ apabila kawan pajak pembayaran zakatnya ke Basnas itu kan nanti ada bukti setornya. Atas bukti setornya itu bisa menjadi pengurang dalam SPT tahunannya, yang mungkin nantinya bisa berdampak adanya kelebihan pembayaran pajak yang sudah kawan pajak lakukan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Dari uraian penelitian tadi kan bisa diterima sama bisa ditolak. Nah, kalau bisa diterima ini berarti kawan pajak tinggal tunggu aja. Itu nanti penyuluh berarti langsung melakukan yang namanya prosedur-prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang, baik itu dari prosedur pembuatan dokumen-dokumen pengembalian pendahuluan tadi, itu dari SKPKP, SKPPKP, SKPKPP hingga SPMKP. Nah, dalam proses itu nantinya penyuluh juga akan menerbitkan yang namanya permintaan nomor rekening dari saudara. Jadi nanti saudara kawan-kawan pajak semua akan menerima surat dari penyuluh apabila disetujui atas pengembaliannya itu berupa permintaan data nomor rekening. Nah, nanti kawan pajak semua harus melampirkan nomor rekening. Biasanya sih ada di halaman pertama di buku tabungan yang tercantum nama dan nomor rekening kawan pajak semua. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada itu, kawan pajak bisa mengirimkan ke penyuluh atau langsung ke PTPT di KPP Pratama. Nah, atas nomor rekening tersebut nanti penyuluh memprosesnya hingga nanti dari KPP ini mengirimkan dokumen ke KPPN sebagai
kantor kas negara yang nantinya KPPN memberikan pencairan dana ke kawan pajak semua sesuai jumlahnya dengan SPT tahunan yang statusnya lebih bayar tadi. Jadi prosesnya tadi adalah cukup banyak. Jadi kawan pajak itu dari 15 hari kerja tadi itu adalah proses yang dimana KPP menentukan apakah kawan pajak ini diterima atau ditolak atas pengembaliannya. Nah, penelitian tadi apabila diterima nantinya penyuluh langsung menerbitkan dokumen-dokumen lainnya, yaitu berupa SKPPKP, itu maksudnya surat keputusan atas pengembalian kelebihan pembayaran, hingga menerbitkan surat pembayaran, perintah membayar ke KPPN hingga dicairkan ke rekening kawan pajak semua. Jadi itulah secara singkat alur proses dari pengembalian pendahuluan hingga kawan pajak menerima pajak yang sudah disetornya. Jadi dalam proses tadi tentunya banyak sekali peran-peran yang terlibat, yaitu dari kawan pajak, terus dari penyuluh, dari kepala kantor, terus dari petugas TPT juga. Itu untuk proses dari pengajuan dari kemarin itu kurang lebih butuh berapa lama waktunya? Untuk proses dari pengajuan ya, untuk dari proses pengajuan itu kan berarti tentunya dari SPT disampaikan secara lengkap. Jadi dari BPS itu kan keluar tanggalnya. Nanti misalnya BPS itu tanggalnya tanggal 16 April hari ini, berarti itu nanti diproses 15 hari kerja. Nah, 15 hari kerja ini maksudnya adalah diproses untuk menentukan apakah itu dibayarkan atau ditolak. Seperti itu. Nah, nanti dari 15 hari kerja ini apabila sudah terbit itu nanti 15 hari kerja apabila diterima maka diterbitkan namanya SKPP. Jadi dari itu diterbitkan yang namanya 1 bulan proses pencairannya. Jadi habis 15 kerja 1 bulan, habis itu 3 hari kerja. Jadi 1 bulan itu proses 3 hari kerja di KPPN nanti langsung cair ke rekening kawan pajak semua yang sudah disampaikan pada saat proses permintaan nomor rekening, seperti itu. Jadi dalam 15 hari kerja ini itulah adalah keputusan yang harus diputuskan oleh kami selaku KPP pertama untuk menentukan apakah ini wajib atau tidaknya diberikan pengembalian pendahuluan. Tentunya kawan pajak semua tidak perlu khawatir dan takut atas pengembalian pendahuluannya, atas kelebihan pembayarannya. Sama-sama atas kelebihan pembayaran kawan pajak semua tidak perlu takut, karena apabila itu merupakan pembayaran yang sudah dilakukan, itu merupakan hak dari kawan pajak semua untuk memperoleh kembali pajak yang sudah dibayar gitu. Namun tentunya dalam proses ini kawan pajak semua dan kami di KPP Tama juga harus berkoordinasi dan kooperatif dalam melakukan proses pengembalian ini. Salah satunya adalah nomor HP-nya kawan pajak semua di SPT apa bisa dihubungi. Terus permintaan data-data seperti kebenaran bukti potong, permintaan nomor rekening juga disampaikan oleh kawan pajak semua ke kami, seperti itu. Nah, apabila misalnya kawan pajak misalnya sudah melaporkan SPT tahunan secara statusnya lebih bayar, terus misalnya dari KPP tidak ada tanggapan atau masih belum ada himbauan atau kabar, misalnya kawan pajak juga bisa secara aktif menghubungi kami di nomor layanan 088222443443. Jadi kawan pajak semua bisa inisiatif sendiri gitu. Nanti di situ di chat di nomor tadi di 0882224443 itu nanti ditanya aja, Kak, SPT saya lebih bayar, terus ini gimana proses selanjutnya terkait pengembalian atas pajak yang sudah kami setor kelebihan ini, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi atas kegiatan yang ini tuh pengembalian pendahuluan ini tentunya menjadi topik hangat juga ya di kalangan kita semua, karena ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah atas kawan pajak yang sudah membayar pajak dan adanya kelebihan pembayaran itu. Karena kalau misalnya mengikuti proses sebelumnya itu kawan pajak bisa dilakukan namanya pemeriksaan, itu jangka waktunya bisa sampai dengan 12 bulan. Tapi pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak ini memberikan fasilitas oleh kawan pajak semua yang adanya kelebihan pembayaran ini bisa diproses sesuai dengan jangka waktu tertentu. Ini juga ini diatur di SE 10 tahun 2023. Untuk kawan pajak yang tadinya lebih bayar untuk orang pribadi itu sampai dengan 100 juta rupiah.
itu masih bisa dilakukan pembelian pendahuluan selama 15 hari kerja tadi. Seperti itu. Topik selanjutnya adalah yang mau dibahas ini terkait data-data. Misalnya kawan pajak semua ini dalam datanya itu masih belum update atau tidak. Jadi misalnya di lapangan ini banyak sekali kawan pajak yang data pekerjaannya atau sumber penghasilannya ini belum sesuai dengan data yang ada di database kami. Misalkan kawan pajak ini profesinya sebagai dokter, jadi di SPT-nya itu kawan pajak memasukkan penghasilan selaku dokter. Namun dalam database kami yang kami sebut sebagai sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, ini kawan pajak ini profesinya bukan dokter, misalnya melainkan pegawai. Karena berdasarkan aturan di perpajakan Indonesia ini, pajak yang dikenakan atas pegawai dan dokter ini kan cukup berbeda. Jadi adanya perbedaan inilah yang membuat bingung. Jadi seharusnya Bapak atau misalnya kawan pajak semua yang melakukan pekerjaannya selaku dokter tapi ternyata database pegawai, itu mohon untuk melakukan perubahan data. Jadi kawan pajak semua juga harus aktif nih melakukan perubahan data apabila data di database kita sama data yang kawan pajak telah lakukan itu tidak sesuai. Nah, kalau kawan pajak yang masih bingung, itu juga bisa chat aja ke nomor yang kami menanyakan database-nya. Misalnya, Kak, saya mau tahu dong database saya ini yang tercantum di KPP ini seperti apa. Nah, misalnya nanti di situ ada database berupa pekerjaan, berupa email, nomor HP, seperti itu. Tapi apabila memang tidak sesuai, kawan pajak bisa melakukan perubahan data. Itu atas perubahan data itulah nanti yang bisa membantu kawan pajak untuk mengupdate datanya sehingga dalam pengurusan perpajakan ke depannya itu bisa secara valid dan sesuai data yang sebenarnya. Nah, terus pengembalian pendahuluan ini tentunya nomor rekening tadi kawan pajak juga nomor rekening penerima itu juga harus sama dengan nama yang ada di SPT tahunan. Jadi kawan pajak belum bisa mencantumkan apabila di SPT tahunannya itu misalnya atas nama A tapi pengen atas bagian pembayarannya itu dialokasikan ke rekening atas nama B, itu tidak bisa. Jadi harus nama yang sama dengan tercantum di SPT tahunan, seperti itu. Nah, gimana nih kejadian case-case yang ada di KPP Utama Garut? Di KPP Utama Garut juga ada cukup banyak kawan pajak semua, salah satunya mungkin yang melakukan pembelian pendahuluan ini. Jadi atas pembelian pendahuluan ini ada beberapa kawan pajak yang dilakukan pembelian pendahuluan sehingga dia memperoleh haknya atas pajak yang tadi lebih bayar. Nah, itu juga kawan pajak tersebut melakukan koordinasi dengan penyuluh di KPP Utama untuk melakukan pembelian pendahuluan ini apabila adanya kelebihan pembayaran. Nah, tentunya di KPP Utama Garut juga atas pembelian pendahuluan ini selain diterima juga ada beberapa yang ditolak. Alasan yang beberapa ditolak mungkin ada alasannya mungkin ada yang karena statusnya pekerjaannya PNS atau beberapa alasan lainnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah kawan pajak semua yang mau bertanya boleh mencantumkan chatnya atau mencantumkan pertanyaannya di kolom chat atau kolom komentar. Nah, untuk apabila pertanyaan atau misalnya ada kolom chat yang ingin kawan pajak sampaikan, itu bisa menghubungi kami di nomor 088 222 443 443. Di situ kawan pajak bisa menanyakan semua dari A sampai Z terkait permasalahan perpajakannya. Nah, serba-serbi pengembalian pendahuluan ini yang harus kawan pajak perhatikan, yaitu tadi yang saya ulangi lagi adalah nomor handphone. Nomor handphone juga harus dapat maksud kami harus diupdate sehingga kita dapat menghubungi kawan pajak semua apabila nantinya penyuluh di kantor kami itu menghubungi kawan pajak. Nah, karena kan pengembalian pendahuluan ini tentunya penyuluh melakukan penelitian apakah atas SPT lebih bayar ini yang sudah dilaporkan pajak semua itu sudah benar sesuai penghitungannya, apakah sudah benar, bukti potongnya apakah ada
kesalahan, apakah sudah sesuai juga bukti potongnya dengan pengisian di kolom SPT tahunan. Nah, kalau misalnya udah kan nanti penyuluhnya akan melakukan penelitian. Atas penelitian itulah akan diterbitkan keputusan untuk diterimanya permohonan kawan pajak, diberikannya pengembalian pendahuluan. Betul. Karena pengembalian pendahuluan ini tentunya kami selaku Direktur Jenderal Pajak khususnya KPP Pertama Garut tentu juga akan melakukan proses atau menjalankan administrasi pengembalian ini sebaik mungkin sehingga kawan pajak dan kami itu bisa melakukan prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena banyak sekali isu-isu miring yang beredar di luar sana, adanya berita-berita yang tidak benar dan tidak sesuai terkait pengembalian pendahuluan ini. Karena kami himbau lagi, karena pengembalian pendahuluan ini merupakan salah satu hak dari wajib pajak dan merupakan juga fasilitas yang diberikan oleh DJP. Itu apabila kawan pajak semua ini melakukan pembayaran atas pekerjaannya itu dengan status lebih bayar seperti itu. Dan prosesnya tentunya harus diingat yaitu 15 hari kerja untuk orang pribadi, untuk wajib pajak badan yang misalnya deadline-nya sampai dengan April ini yaitu 1 bulan, dan untuk PPN juga 1 bulan seperti itu. Dan apabila masih ada pertanyaan atau misalnya ada komentar atau misalnya ada kritik dan saran yang perlu kawan pajak sampaikan ke kami, juga kami sangat terbuka atas kritik dan saran itu untuk kebaikan kita bersama. Itu juga bisa kalian sampaikan. Itu yang pertama di kolom chat WA di 088222443443 atau bisa juga di email di kpp.443@pajak.go.id. Kami himbau juga untuk kawan pajak semua untuk yang belum pelaporan SPT tahunan harap segera untuk pelaporan SPT tahunan, dan kawan pajak semua yang statusnya bekerja mohon diingatkan di perusahaannya agar perusahaan yang sudah memiliki NPWP juga harus melaporkan SPT tahunannya paling telat di 30 April 2024 seperti itu. Baik, apabila memang sekiranya pengembalian pendahuluan ini tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan nanti bisa komentar aja atau DM ke akun Pajak Garut ini apabila masih ada pertanyaan, atau bisa juga langsung aja kunjungi kami di KPP Pertama Garut, itu alamatnya di Jalan Pembangunan 224, itu dekat Pemda di seberang kantor Dinas Pertanian. Nanti di sana kawan pajak bisa langsung ke loket B, itu loket helpdesk. Itu apabila kawan pajak ingin konsultasi semua permasalahan dari pengembalian pendahuluan. Oke, terima kasih kawan pajak semua atas pengembalian pendahuluan. Untuk kawan pajak semua yang sudah menyampaikan SPT tahunan yang lebih bayar, harap menunggu ya untuk proses pengembalian pendahuluannya. Kalau yang masih ingin tanya-tanya bagaimana cara prosesnya, bisa tadi di kolom WA dan bisa aja di kolom IG ini. Sebelumnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyinggung perasaan kawan pajak semua, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.